Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum solih-solihanya ustazah. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tetap di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia. Sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapkan buku catatannya, buku paket temanya, dan LKS tema. Hari ini kita akan belajar tentang identifikasi kalimat efektif dari teks ilmiah. Kemarin kita sudah belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks penjelasan yang isinya juga berupa informasi ilmiah ya. Ingat, kalimat efektif di pembelajaran yang subtema tema yang lalu ya, itu sudah dijelaskan. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mempunyai ciri hemat. Penggunaan katanya itu hemat, sehingga tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah, ya berarti kebalikannya ya sayang ya. Ini kalimat yang mempunyai ciri tidak hemat. Jadi penggunaan katanya itu terlalu berlebihan, sehingga menuliskan kata yang bermakna sama berulang-ulang. Oke, perhatikan paragraf berikut. Penemuan televisi. Ini ada satu paragraf ya, contohnya saja. Silakan dibaca. Oke, dari paragraf ini kita bisa mengidentifikasi nih, ada beberapa kalimat yang ternyata adalah kalimat tidak efektif atau kalimat yang terlalu over, terlalu banyak menggunakan kata yang memiliki arti yang sama atau makna yang sama. Apakah itu? Nah, inilah hasilnya. Setelah kita syuting paragraf tersebut, ada kata-kata seperti ini. Di kalimat pertama ya, televisi adalah merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Adalah merupakan itu adalah kata yang sama maknanya. Jadi ini adalah bentuk kalimat tidak efektif. Bagaimanakah kalimat efektifnya? Efektifnya berarti televisi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Nah, ada juga di kalimat ke 1, 2, 3, 4. Ia lahir tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. Nah, kalimat ini kurang proporsional. Seharusnya ada kata-kata hubung, ya kan, kata-kata penghubung, yakni ia lahir pada tanggal gitu. Ia lahir pada tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. Nah, di kalimat selanjutnya juga ada kalimat tidak baku di paragraf ini. Contohnya yakni, karena kesehatannya yang buruk, maka dia tidak dapat ikut dalam Perang Dunia I. Seharusnya, karena kesehatannya yang buruk, dia tidak dapat ikut dalam Perang Dunia I. Itu sudah cukup, sudah mewakili, tanpa pakai kata maka. Jadi hasil perbaikannya seperti ini. Oke, silakan dibaca. Beda ya, kata adalahnya dihilangkan, ditambah kata maka setelah kata ia lahir, dan juga kata maka itu dihapuskan. Oke. Nah, berikut adalah penggunaan kata yang kurang tepat. Kata yang berlebihan, contohnya ya, bentuk yang salah. Adalah merupakan, yang benar itu pakai adalah saja atau pakai merupakan saja. Kata yang salah, agar supaya, itu kelebihan ya. Jadi lebih baik pakai agar saja sendiri, supaya sendiri. Berikut ini sebagai berikut, itu juga salah. Yang benar, pilih salah satu saja, berikut ini atau sebagai berikut. Berulang kali, itu salah. Yang benar adalah berulang-ulang atau berkali-kali. Berhubungan disebabkan karena. Waduh, ini udah triple banget ya. Banyak katanya, salah. Yang tepat adalah berhubungan, ya kan, terus dilanjutkan kalimatnya, disebabkan, dilanjutkan kalimatnya, atau karena disambung dengan kalimat berikutnya. Karena berhubungan disebabkan karena itu adalah
satu makna yang sama. Ada juga nih, biasanya kalimat tidak efektif itu menggunakan predikat atau objek tidak disisipi preposisi. Jadi tidak ada kata lagi gitu ya setelah predikat dan objek. Contohnya seperti ini. Kalimat atau contoh kalimat yang salah. Titik-titik membahas masalah padi, harusnya membahas padi. Itu saja ya. Membicarakan mengenai dia. Ya udah, membicarakan dia. Itu saja udah cukup, atau berbicara tentang dia. Itu yang lebih tepat. Menjabat sebagai ketua. Menjabat ketua sudah cukup tanpa ada kata-kata sebagainya. Oke, silakan dilihat. Ya, ada ya beberapa ya. Mengharapkan akan belas kasihan yang nomor 8. Akannya nggak perlu ditulis, itu terlalu banyak ya, terlalu over kalimatnya. Jadi harusnya mengharapkan belas kasihan, itu sudah cukup. Dan itu sudah menggunakan kalimat efektifnya seperti itu. Nah, sekarang preposisi yang tidak tepat. Jadi penggunaan kata yang kurang tepat, contohnya gitu ya. Misalnya, berasal dalam. Salah, yang benar itu berasal dari. Jadi contohnya, Mas Al-Ghazali berasal dalam desa Mojo Santren. Itu salah, yang benar Mas Al-Ghazali berasal dari desa Mojo Santren gitu ya. Berbeda akan, salah. Yang tepat adalah berbeda dengan. Berdasarkan atas, salah. Yang benar adalah berdasarkan atau lanjut saja berdasar pada, gitu ya. Atau ini, berhubung karena, salah, kurang tepat. Yang tepat adalah berhubung dengan, atau langsung saja diganti dengan kata karena. Sesuai dalam, salah. Yang benar adalah sesuai dengan. Terbagi atas, salah. Yang benar adalah terbagi dalam. Nah, ada lagi nih, kata bukan, ya kan, itu biasanya kita sering gunakan ya. Kata bukan itu harusnya diikuti kata benda, sedangkan kata tidak harusnya diikuti selain kata benda. Contoh, kata yang salah, bukan datang. Yang benar adalah tidak datang, karena datang itu bukan, datang itu bukan apa? Datang itu adalah bukan kata benda gitu ya. Jadi dia harus pakai kata tidak. Bukan sakit, yang sebenarnya adalah tidak sakit. Karena sakit bukan kata benda. Tapi beda dengan ini. Tidak pembawaan. Pembawaan itu kata benda. Bawa. Membawa sesuatu kan. Yang benar adalah bukan pembawaan. Atau yang keempat. Tidak pelajaran. Pelajaran itu kata benda. Berarti yang benar adalah bukan pelajaran. Oke. Ini silakan dicatat ya. Jadi sebagai pengingat. Kalau membuat kalimat. Jangan sampai keliru penggunaan kata-katanya. Sehingga kalimatnya menjadi kalimat yang tidak efektif deh. Kalau membuat kalimat tidak efektif kan nanti sulit dipahami oleh si pembaca seperti itu. Berikut contoh penggunaan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Contoh ya. Kalimat tidak efektif. Ransel warna merah itu tidak milikku. Yang benar adalah ransel merah itu bukan milikku. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Meskipun gagal berulang kali, namun Thomas Alva Edison tetap selalu melaksanakan percobaan. Wah, banyak sekali ya kata yang kurang tepat ya. Kalimat efektifnya begini. Meskipun gagal berkali-kali, Thomas Alva Edison tetap melaksanakan percobaan. Itu yang efektifnya. Oke. Demikian dia yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih kurangnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.